Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan dari kelas TKP 25A dengan NIM akhir 073. Ketika mendengar kata akuarium, sebagian besar orang mungkin hanya membayangkan sebuah wadah kaca berisi ikan dan air. Namun jika diperhatikan lebih dalam, akuarium sebenarnya bukan sekadar tempat untuk memelihara ikan. Akuarium adalah sebuah objek desain yang memadukan fungsi, seni, dan pengalaman emosional dalam suatu media visual. Melalui susunan komponen akuarium tersebut, hingga warna ikan yang mampu menciptakan suasana yang menarik perhatian. Karena itulah, akuarium dapat dikategorikan sebagai objek estetis desain. Pada video esai kali ini, saya akan mengulas akuarium sebagai objek estetis desain. Sebelum membahas akuarium, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu estetika. Estetika pada dasarnya adalah ilmu atau pemikiran tentang keindahan dan bagaimana manusia merasakan keindahan itu sendiri. Estetika tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang cantik, tetapi juga tentang harmoni, keseimbangan, pengalaman emosional, dan hubungan manusia terhadap sebuah objek. Menurut Plato, estetika lahir dari harmoni, keteraturan, dan kesempurnaan. Sedangkan menurut Alexander Baumgarten, estetika adalah ilmu yang mempelajari pengalaman keindahan melalui perasaan dan indera manusia. Dalam desain, estetika menjadi penting karena bisa mempengaruhi seseorang terhadap suatu objek. Akuarium adalah wadah transparan yang berisi air yang digunakan untuk memelihara ikan serta organisme air lainnya. Namun dalam konteks desain, akuarium adalah media visual yang menggabungkan unsur seni dan fungsi. Akuarium memiliki nilai utility atau nilai fungsi karena menjadikan habitat buatan bagi ikan, tetapi juga memiliki nilai significance atau nilai makna karena mampu menghadirkan keindahan, ketenangan, bahkan simbol hubungan manusia dengan alam. Akuarium dapat disebut sebagai objek estetis karena di dalamnya terdapat berbagai unsur visual seperti warna, tekstur, bentuk, pencahayaan, komposisi, dan gerakan. Akuarium digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Pertama, ada penghobi ikan hias dan aquascape yang menjadikan akuarium sebagai sarana ekspresi, kreativitas, dan hobi. Kedua adalah desainer interior yang menggunakan akuarium sebagai elemen dekorasi ruangan untuk menciptakan suasana tertentu. Ketiga adalah masyarakat umum yang menikmati akuarium karena keindahan visualnya itu sendiri. Awalnya, akuarium hanya digunakan untuk penelitian. Akuarium modern mulai berkembang di Eropa pada abad ke-19. Seiring perkembangan teknologi kaca, pencahayaan, dan sistem filterasi air, akuarium mulai berubah menjadi elemen dekoratif. Di era modern saat ini, akuarium berkembang menjadi bagian dari desain interior dan seni visual. Bahkan muncul juga konsep aquascape, yaitu seni menata komponen akuarium agar terbentuk seperti habitat alam aslinya. Nilai estetika akuarium dapat ditemukan di berbagai tempat dan situasi. Akuarium tidak hanya menjadi objek dekorasi di rumah, tetapi juga hadir di kantor hingga rumah sakit. Kehadiran akuarium di tempat-tempat tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman, tenang, dan menarik. Di rumah, akuarium biasanya ditempatkan di ruang tamu sebagai pusat perhatian, atau misalnya di kantor. Akuarium juga digunakan untuk menciptakan suasana kerja yang lebih rileks. Selain lokasi penempatannya, nilai estetika juga terlihat dari ruang dalam akuarium itu sendiri, seperti penataan komponen, pemilihan ikan-ikan yang menciptakan miniatur ekosistem yang menyerupai alam bawah air itu sendiri. Hal inilah yang membuat akuarium terasa lebih hidup dan memiliki daya tarik visual yang kuat. Akuarium dianggap estetis karena mampu menggabungkan unsur fungsi keindahan dalam suatu objek. Selain itu, akuarium juga mampu memberikan efek psikologis. Banyak orang yang merasa lebih tenang saat melihat ikan berenang dan air yang bergerak secara perlahan. Efek relaksasi ini membuat akuarium menjadi nilai lebih dibanding benda dekorasi pada umumnya. Akuarium juga menghadirkan alam ke dalam kehidupan yang sibuk dan dipenuhi teknologi. Keindahan akuarium tercipta melalui proses desain dan penataan yang memperhatikan prinsip estetika. Proses pertama dimulai dari menentukan tema akuarium, misalnya tema natural atau
aquascape hutan. Setelah tema ditentukan, elemen-elemen visual akan dipilih seperti jenis-jenis ikan, jenis-jenis tanaman, letak komponen, dan pencahayaannya. Semua elemen tersebut harus saling mendukung agar menciptakan kesatuan yang harmonis. Selanjutnya adalah proses komposisi. Dekorasi ditempatkan secara seimbang agar akuarium tidak terlihat terlalu penuh maupun kosong. Cahaya juga diatur untuk menonjolkan warna-warni ikan yang menciptakan suasana tertentu. Selanjutnya untuk nilai guna. Nilai guna akuarium terlihat dari manfaat dan fungsi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi utama akuarium tentu saja untuk sebagai tempat hidup bagi ikan dan organisme air lainnya. Selain itu, akuarium juga memiliki fungsi edukatif. Melalui akuarium, manusia bisa mempelajari berbagai jenis organisme air serta cara kerja ekosistem bawah air dengan mudah. Tidak hanya itu, akuarium juga memiliki fungsi psikologis. Gerakan ikan dan suara air yang dipercaya dapat membantu mengurangi stres serta memberikan efek menenangkan bagi beberapa orang. Selain memiliki nilai fungsi, akuarium juga memiliki nilai makna. Akuarium sering dipandang sebagai simbol ketenangan, serta melambangkan hubungan antara manusia dan alam. Kehadiran ekosistem kecil di dalam ruangan membuat manusia merasa lebih dekat dengan lingkungan alami walaupun sedang berada di dalam rumah atau tempat kerja mereka. Akuarium menunjukkan bahwa sebuah benda fungsional dapat memiliki nilai seni dan makna yang mendalam. Kehadirannya bukan hanya mempengaruhi ruang, tetapi juga menciptakan suasana tenang dan hubungan emosional antara manusia dan alam. Karena itulah, akuarium dapat dikatakan sebagai salah satu contoh desain estetis yang berhasil menggabungkan utility dan significance secara seimbang. Sekian dari saya, penjelasan dari penerapan estetika pada akuarium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.